العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihil fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Telah banyak mengkurniakan kita nikmat, baik nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat yang paling berharga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai saja, yaitu nikmat iman dan takwa. Dan tak lupa salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul yang membawa kita dari alam kegelapan menuju cahaya iman dan cahaya Islam yang kita rasakan sekarang ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu perintah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya karena jasa-jasa mereka dan ibu kita yang mengandung kita selama 9 bulan, melahirkan kita, merawat kita dan mengurus kita sampai kita besar, sampai kita dewasa. Ayah kita yang mencari nafkah untuk membiayai kita dan memberi makan kita. Akan tetapi birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah perintahkan kepada kita untuk menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dalam ayat ini mengandung perintah bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukannya dari satu apapun atau tidak melakukan kesyirikan. Kemudian dari ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Wabil walidaini ihsana, disebutkan dalam ayat ini adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala menyandingkan antara perintah untuk beribadah menyembah kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah menyebutkan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma fala taqul lahumā uffi wa qul lahumā qaulun kariman wala tanhar lahumā. Dalam ayat ini, dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa bil walidaini ihsana, hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma, dan apabila kalian mendapati salah satu di antara kedua orang tua kalian atau kedua orang tua kalian dalam keadaan usia lanjut dalam pemeliharaan kalian, maka janganlah kalian mengatakan
fala taqul lahuma uffi. Janganlah kalian mengatakan kepada kedua orang tua kalian. Kata-kata saja disebutkan dalam Al-Quran ini, fala taqul lahuma uffi. Kata saja termasuk dosa besar. Wala tanhar lahuma, dan jangan kalian membentak kedua orang tua kalian. Mengatakan saja termasuk dosa besar, apalagi membentak kedua orang tua kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran ini, inda yablughanna indakal kibra, apabila mereka itu telah berusia lanjut. Kenapa disebutkan dalam Al-Quran, dalam ayat ini dikatakan apabila mereka berusia lanjut dalam pemeliharaan? Yaitu maksud dari ayat ini ialah apabila kedua orang tua kita telah berusia lanjut, usia mereka telah tua, maka pada saat itu mereka membutuhkan bantuan dari anak-anaknya. Mereka membutuhkan pertolongan dari anak-anak mereka, sehingga dikatakan dalam ayat ini, indaka kibra ahaduhuma, apabila mereka telah berusia lanjut. Dan berkata yang baiklah kepada kedua orang tua kalian. Wala tanhar lahuma, dan jangan membentak kedua orang tua kalian. Wahfid janahaka, dan rendahkanlah diri kalian di hadapan kedua orang tua kalian. Bagaimanapun tingginya pendidikan kita, baik bergelar doktor maupun profesor, bagaimanapun banyaknya harta kita, jangan sekali-kali rendahkan kedua orang tua kita. Karena kita tidak akan sukses, kita tidak akan memperoleh kebahagiaan dunia akhirat tanpa doa kedua orang tua kita. Di zaman sekarang ini kita melihat keadaan yang sungguh sangat memprihatinkan, di mana banyak anak-anak yang tidak tahu lagi bagaimana caranya berbuat baik kepada kedua orang tua mereka. Hanya karena persoalan-persoalan untuk masalah-masalah sepele, mereka dengan berani dan lantang membentak dan membantah kedua orang tua mereka. Padahal kedua orang tua kita lah yang dari kecil sampai kita dewasa, bahkan sampai kita sukses, merawat kita dan selalu mendoakan kita. Oleh karena itu, setiap kita berdoa, jangan pernah lupa untuk mendoakan kedua orang tua kita. Allahumma fir wali walidain warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua saya sebagaimana mereka menyayangi saya di waktu kecil. Mungkin inilah sedikit nasihat singkat dari saya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.